Pada penjelasan kali ini merupakan kelanjutan dari penjelasan video 2 atau part 2, karena pada video tersebut kita belum mendapatkan solusi optimum dari sebuah permasalahan memaksimumkan nilai Z. Untuk penjelasan kali ini, kita akan melakukan langkah-langkah seperti yang kita lakukan pada iterasi sebelumnya atau pada penjelasan video 2 hingga mendapatkan solusi optimum. Silakan disimak baik-baik. Berikutnya adalah menentukan kolom pivot. Sama seperti sebelumnya, kita lihat di sini. Untuk iterasi kedua, penentuan kolom pivotnya ternyata berada pada kolom X1. Sehingga kolom X1 ini dikatakan sebagai kolom pivot dan X1-nya merupakan variabel masuk. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan baris pivot. Sama seperti sebelumnya, kita harus menghitung nilai rasionya terlebih dahulu untuk tiap baris. Pada kasus ini, pada iterasi kedua kita lihat nilai rasionya ternyata yang paling kecil adalah pada baris S3. Sehingga baris S3 ini dikatakan sebagai baris pivot dan juga merupakan variabel keluar. Kemudian langkah berikutnya adalah elemen pivot, yaitu perpotongan antara kolom pivot dengan baris pivot. Nah, elemen pivot ini ternyata posisinya ada di baris S3 dan kolom X1, yaitu bernilai 3. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat tabel simplex baru, sama seperti pada langkah sebelumnya atau tabel iterasi sebelumnya. Jadi untuk pembuatan tabel baru ini, fokus pertama kali adalah menghitung pada baris pivot baru. Pada tabel iterasi kedua, tadi baris pivotnya posisinya adalah di baris S3, yaitu merupakan variabel keluar, kemudian X1 adalah variabel masuk, sehingga pada tabel baru ini kita tidak lagi menulis S3 melainkan X1, di mana angka-angkanya ini adalah pembagian dari angka pada baris pivot sebelumnya dibagi dengan angka elemen pivot, sehingga diperoleh untuk baris X1 adalah seperti berikut ini, yaitu 1, 0, min 2, 0, min 2/3, 1/3, dan 2/3. Kemudian berikutnya pada iterasi yang sama kita lanjut mengisi baris-baris yang lain. Jadi kita isi berikutnya adalah baris Z. Caranya sama seperti pada tabel iterasi pertama. Kita mengurangi dengan perkalian dari angka kolom pivot dikali dengan angka pada baris pivot baru. Misal untuk kolom 1 di sini isinya adalah min 2 angka lama dikurangi dengan perkalian min 2 yang dalam kurung ini adalah angka pada kolom pivot kalikan 1 di sini adalah angka pada baris pivot baru atau baris X1, sehingga hasilnya 0. Demikian pula untuk kolom X2, jadi 0 dikurangi min 2 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian lanjut sampai dengan kolom nilai kanan. Lalu pada baris berikutnya yaitu baris S1 juga sama. Jadi pengurangan dari angka pada iterasi pertama dikurangi dengan perkalian dari angka pada kolom pivot baru dikali dengan baris pivot baru. Jadi di sini untuk kolom X1 dan baris S1 yaitu 1/3 dikurangi perkalian dari 1/3 kali 1 sama dengan 0. Kemudian untuk kolom X2 juga begitu, 0 dikurangi perkalian dari 1/3 dikali 0 sama dengan 0. Lanjut sampai dengan kolom nilai kanan. Kemudian pada baris berikutnya yaitu baris X2 juga sama, yaitu
angka pada baris lama atau angka pada tabel lama dikurangi dengan perkalian dari angka pada kolom pivot baru dikali dengan angka pada baris pivot baru. Jadi di sini untuk kolom X1 diperoleh 2/3 dikurangi 2/3 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian untuk kolom X2 juga begitu, yaitu 1 dikurangi 2/3 dikali 0 sama dengan 1. Demikian pula seterusnya sampai dengan kolom nilai kanan. Kita lihat di tabel berikutnya, ternyata sudah terisi semua. Lalu langkah berikutnya adalah kita cek apakah tabel ini sudah optimum atau belum. Sekali lagi, untuk melihat apakah tabel ini sudah optimum atau belum, kita harus melihat terlebih dahulu fungsi tujuan dari permasalahan yang dihadapi. Jadi, pada kasus ini, fungsi tujuannya adalah memaksimumkan nilai Z, sehingga kita lihat pada baris Z apakah masih ada yang bernilai negatif atau tidak. Karena syarat optimum pada fungsi tujuan maksimasi nilai Z adalah pada baris Z harus bernilai 0 atau positif semua. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, ternyata untuk baris Z nilainya sudah mengandung angka 0 dan positif semua. Jadi di sini tidak ada lagi yang bernilai negatif. Sehingga untuk tabel ini kita bisa nyatakan bahwa tabel ini sudah optimum. Jadi sudah tidak perlu untuk melakukan perhitungan berikutnya. Pada tabel optimum kita lihat bahwa nilai Z sudah tidak ada yang negatif. Kemudian di sini variabel basis mengandung variabel Z, S1, X2, dan X1. Kemudian nilai kanannya atau solusinya adalah Z sebesar 31/3, S1 7/9, X2 5/9, sedangkan X1 2/3. Sehingga untuk kasus ini solusi optimumnya diperoleh X1 sama dengan 2/3, X2 sama dengan 5/9 untuk bisa menghasilkan nilai Z yang maksimum sebesar 31/3. Nah, di sini X3 tidak muncul pada tabel optimum, sehingga di sini untuk X3 itu adalah sama dengan 0. Maka pada kasus yang kita hadapi tadi, variabel keputusannya diperoleh solusi optimum yaitu X1 sama dengan 2/3, X2 sama dengan 5/9, X3 sama dengan 0 untuk memperoleh nilai Z yang paling maksimum yaitu 31/3. Jika kita contohkan pada proses produksi, misal untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 31/3 dolar, maka perusahaan harus menghasilkan produk pertama sebesar 2/3 unit dan produk kedua sebesar 5/9 unit. Itu tadi penjelasan tentang metode simplex. Apakah sudah bisa dipahami? Jikalau masih ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kotak komen di bawah ini. Sampai jumpa di materi yang lain, oke? Jangan lupa like dan subscribe ya. Good luck!